Oke, teman-teman sekalian, kali ini kita akan bahas materi tentang metode-metode penentuan posisi dalam sistem GNSS GPS, bagian yang kelima, tentang metode stop and go. Nah, silakan, selamat menyimak. Oke, sekarang kita akan bahas metode stop and go ya. Nah, metode stop and go seperti apa? Nah, ini kalau kita lihat di karakteristiknya ya. Jadi, ini ada titik tetap, kemudian ini ada rover, dan titik-titik berikutnya juga ini merupakan rover ya. Nah, jadi ketika di rover ini bergerak, kemudian ke rover, kemudian stop beberapa puluh detik di rover, kemudian bergerak lagi, kemudian stop lagi di rover berikutnya, nah beberapa puluh detik, kemudian seperti itulah dari titik ke titiknya ya. Jadi stop, bergerak. Nah, metode stop and go ya dinamakan juga sebagai survei semi kinematik ya. Karena mirip seperti kinematic positioning, hanya titik yang akan ditentukan posisinya tidak bergerak dan receivernya diam beberapa saat di titik tersebut. Nah, itu stop and go. Nah, beberapa catatan terkait stop and go. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ambiguitas fase pada titik awal itu harus ditentukan sebelum receiver bergerak ya. Nah, dengan tujuan mendapatkan ketelitian berorder sentimeter. Nah, kemudian selama pergerakan antara titik ke titik, nah si receiver harus selalu mengamati sinyal GPS. Jadi tidak boleh terputus sinyalnya. Nah, ini kuncinya juga adalah ini ya dari metode stop and go. Nah, seandainya pada epoch tertentu selama pergerakan terjadi cycle slip, sinyal terputus, maka receiver harus kembali ke titik sebelumnya untuk inisiasi dan kemudian dapat bergerak kembali. Nah, unik ya metode stop and go ini. Kemudian berbasis differential positioning ya dengan menggunakan data fase. Nah, kemudian trajektori dari moving receiver antara titik-titik itu tidak diperlukan meskipun teramati ya. Jadi tadi receivernya itu kan harus tetap menyala ya, tidak boleh terputus, tapi trajektorinya nanti tidak akan diperlukan. Metode stop and go menuntut penggunaan piranti lunak pemrosesan data GPS yang khusus ya. Jadi softwarenya harus khusus. Dan tidak semua mempunyai fasilitas stop and go ya di software-software yang tersedia saat ini. Nah, untuk mendapatkan kualitas posisi yang baik itu diperlukan satelit geometri yang baik ya. Kemudian tingkat kesalahan dan bias pada data harus relatif rendah ya, serta lingkungan yang relatif tidak menimbulkan multipath. Nah, selanjutnya penentuan posisi itu bisa dilakukan secara real time maupun post processing ya. Nah, untuk mode real time, nah itu menuntut strategi operasional yang lebih ketat ya. Metode stop and go cocok untuk penentuan posisi titik-titik yang jaraknya dekat satu sama lainnya, serta berada pada daerah yang terbuka. Nah, ini sebagai persyarat utamanya, seperti di daerah persawahan, perkebunan, kemudian padang peternakan, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh ilustrasi pelaksanaan metode stop and go ya. Nah, ini ilustrasinya ada titik A ini titik referensi, stasiun referensi, kemudian akan menentukan titik-titik sejumlah 18 dengan metode stop and go ya. Nah, di titik A nanti dia mengamati 24 menit ini catatannya, yaitu ya dinyalakan terus-menerus sambil proses stop and go-nya berlangsung. Nah, kemudian di titik 1
itu 7 menit. Ya, ini ada proses inisiasi. Lalu di titik kedua dan sampai titik 18 ini masing-masing ya berdiri 1 menit, bergerak 1 menit, dia bergerak gitu ya. Selama prosesnya tidak terganggu oleh cycle sleep. Nah, seandainya terganggu maka harus kembali ke titik sebelumnya untuk proses inisiasi 7 menit. Nah, ini ilustrasi pelaksanaan metode stop and go ya. Kita lihat juga ini ada nilai GDOP dan PDOP-nya ya. Nah, ini adalah catatan standar deviasi koordinat ya dalam milimeter dari ilustrasi pengukuran metode stop and go yang tadi sudah disampaikan ya di slide sebelumnya. Nah, ini standar deviasinya cukup bagus ya. Cukup teliti. Nah, namun demikian ya terkait stop and go ini sekarang ini ya jarang digunakan lah. Jadi ada stop and go, pseudokinematik, nah itu metode-metode yang saat ini jarang digunakan. Karena metode lainnya seperti RTK misalnya, itu memberikan efisiensi yang lebih baik kelihatannya ya dibandingkan metode stop and go, pseudokinematik ya. Nah, itu kira-kira pembahasan tentang stop and go. Oke teman-teman, ini adalah akhir pembahasan metode-metode penentuan posisi dengan GNSS GPS bagian yang kelima, yaitu terkait metode stop and go. Semoga bermanfaat.